Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Miranda Putri dengan NIM 19 12 11 638 dari tingkat 3C Prodi S1 Keperawatan Stikas Mercubakti Jaya Padang. Di sini saya akan memaparkan mengenai mind mapping patofisiologi gagal jantung yang telah saya bikin. Patofisiologi gagal jantung. Gagal jantung itu terjadi ketika curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen. Curah jantung itu ialah jumlah volume darah yang dipompa oleh ventrikal kiri jantung. Jadi, kalau curah jantungnya kurang, maka jumlah darah yang dipompa oleh ventrikal kiri jantung juga kurang. Padahal, darah itu yang membawa nutrisi dan oksigen yang akan didistribusikan ke organ tubuh kita. Sebagai reaksi terhadap penurunan curah jantung, tubuh kita itu melakukan kompensasi peningkatan curah jantung. Jadi, tubuh kita berusaha dulu nih untuk meningkatkan curah jantung meskipun pada akhirnya malah menjadi disfungsi miokard atau bisa disebut malah memperburuk jantung tersebut. Ada dua mekanisme utama dalam kompensasi peningkatan curah jantung. Yang pertama melalui aktivasi sistem simpatis, yang kedua melalui sistem renin-angiotensin-aldosteron. Untuk peningkatan aktivasi simpatis disebabkan karena di jantung itu sebenarnya ada reseptor, namanya reseptor adrenegrik beta 1. Reseptor beta 1 ini dia yang akan menstimulasi aktivasi simpatis. Yang kita tahu nih, peningkatan aktivasi simpatis ini di jantung efeknya adalah dia akan menyebabkan peningkatan kontraksi jantung. Dia juga akan meningkatkan frekuensi denyut jantung meningkat dan juga akan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, peningkatan kontraksi otot jantung, peningkatan frekuensi denyut jantung itu akan menyebabkan curah jantung meningkat sebagai kompensasi karena curah jantung tadi turun. Yang kedua, mekanisme kompensasinya yaitu melalui renin-angiotensinogen-aldosteron. Jadi, ketika curah jantungnya kurang, maka perfusi darah ke ginjal juga kurang. Nah, di ginjal itu, tepatnya di korteks adrenal, dia ada sel beta 1 adrenegrik juga. Sel beta 1 adrenegrik yang ada di ginjal, dia akan menyebabkan pelepasan renin. Renin ini fungsinya untuk apa? Dia akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dengan bantuan enzim ACE. Dia akan merubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Yang kedua, dia akan menyebabkan sekresi aldosteron meningkat. Aldosteron itu apa sih? Jadi, aldosteron itu fungsinya dia mengabsorpsi natrium dan air. Jadi, dia akan terjadi retensi natrium dan air dan menyebabkan peningkatan volume darah. Nah, selanjutnya, angiotensin 2 tadi kan sebagai vaso yang akan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Vasokonstriksi ini dia akan menyebabkan peningkatan tekanan sistolik atau disebut afterload jantung dan akan menyebabkan peningkatan tekanan diastolik ventrikal kiri jantung. Tekanan diastolik ini disebut dengan preload jantung. Jadi, akan terjadi peningkatan curah jantung sebagai kompensasi, lalu akan menyebabkan peningkatan sistolik atau afterload jantung, peningkatan diastolik atau preload jantung, dan menyebabkan volume darah juga meningkat. Aktivasi sistem simpatis, lalu aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron itu akan menyebabkan remodeling jantung. Apa itu remodeling jantung? Remodeling jantung adalah apoptosis sel atau kematian sel jantung dan proliferasi jaringan ikat atau biasa disebut dengan fibrosis. Kenapa terjadi apoptosis sel jantung? Jadi, kompensasi peningkatan curah jantung tadi lama-kelamaan dia malah menyebabkan memperburuk disfungsi miokard. Jadi, terjadi perubahan-perubahan maladaptif, merubah struktur jantung. Karena kan tadi terjadi peningkatan tekanan sistolik, peningkatan tekanan diastolik sehingga terjadi hipertrofi jantung. Hipertrofi jantung. Apa itu dimaksud dengan hipertrofi? Hipertrofi adalah pembesaran berlebihan. Jadi, terjadi perubahan pembesaran ventrikel jantung akibat peningkatan yang tadi. Setelah terjadi hipertrofi jantung, maka dia akan malah menyebabkan kontraktilitas jantung menurun atau kontraktilitas miokard menurun sehingga curah jantung menurun. Hipertrofi ventrikel jantung, dia akan menyebabkan apoptosis sel jantung atau kematian sel jantung dan menyebabkan proliferasi jaringan ikat yang disebut dengan fibrosis.
Itulah yang disebut dengan remodeling jantung yang akan menyebabkan curah jantung makin turun. Jadilah disebut gagal jantung. Ketika curah jantungnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Baiklah, sekian pemaparan patofisiologi gagal jantung dari saya. Saya Pratiwi Miranda Putri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.